Sistem pendidikan kita di Indonesia ini bisa dibilang lagi ada di persimpangan jalan. Tantangannya besar banget. Tapi dari tantangan inilah justru lahir sebuah solusi yang cukup radikal. Ada sebuah peran kunci yang sekarang lagi dirombak total. Dan ini bukan sekedar ganti nama ya, ini tuh sebuah revolusi tentang cara kita melihat dan mencapai kualitas di tiap-tiap sekolah. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Ambil satu provinsi aja, Jawa Barat. Di sana ada lebih dari 5.000 sekolah. Ribuan. Nah, pertanyaannya, gimana caranya satu sistem bisa menjamin kualitas pendidikan yang sama baiknya untuk setiap siswa di semua sekolah itu? Kedengarannya hampir mustahil kan? Dan ini dia jawabannya. Untuk ribuan sekolah tadi, ternyata pengawasnya cuma ada 480 orang. Kebayang nggak? Kurang dari 500 orang untuk tugas sebesar itu. Ini sih bukan lagi sekedar tantangan biasa. Ini udah krisis sumber daya manusia. Coba lihat grafik ini deh. Batang yang jiri itu realita kita sekarang. 480 pengawas. Nah, batang di sebelahnya itu angka ideal yang seharusnya kita punya. Gapnya kelihatan jelas banget. Kita bukan cuma kekurangan, tapi kekurangan banget. Terus gimana cara kita nutupin jurang sebesar ini? Nah, jadi apa solusinya? Kalau nambah orang itu ternyata sulit, gimana kalau kita ubah aja peran mereka? Disinilah titik baliknya. Inilah inti dari inovasi yang lagi kita bahas. Sebuah pergeseran fundamental dari yang tadinya inspektur menjadi mentor. Lihat deh bedanya. Di kiri, itu cara lama. Seorang inspektur datang dengan setumpuk kertas. Fokusnya ke urusan administrasi. Nah, yang di kanan, cara baru. Seorang mentor yang duduk bareng sama guru, berkolaborasi. Dari yang tadinya mengevaluasi, sekarang jadi mendukung. Ini bukan perubahan kecil, ini transformasi total. Dan ide ini bukan asal-asalan loh, ada dasarnya yang kuat. Para ahli pendidikan dari dulu udah bilang, supervisi di zaman modern itu harusnya suportif, bukan inspektif. Jadi kutipan ini menegaskan kalau perubahan ini tuh sejalan dengan riset dan praktek terbaik di dunia pendidikan. Oke, jadi siapa sih sebenarnya guru pendamping sekolah atau yang disingkat JPS ini? Gampangnya, mereka itu adalah mitra sekolah. Tugas mereka bukan lagi buat nyari-nyari kesalahan, tapi buat nyari solusi bareng-bareng. Mereka itu pelatih, pembimbing, sekaligus katalisator buat ningkatin kualitas di dalam kelas. Tentu saja, untuk menciptakan peran serevolusioner ini butuh persiapan yang nggak main-main. Nah, pertanyaannya, gimana para GPS ini dibentuk? Yuk kita intip sedikit program pelatihannya. Dan ternyata pelatihannya juga beda banget. Lihat deh diagram ini. Udah nggak zaman lagi dengerin ceramah panjang. Cuma 10% itu teori. Bagian terbesarnya, 70%, itu adalah praktek langsung di lapangan. Mereka belajar sambil bekerja. Ini benar-benar pendekatan learning by doing. Model pelatihan ini punya 4 tujuan utama. Pertama, mereka harus benar-benar ngeh sama peran baru mereka. Kedua, mengasah skill mentoring yang modern. Ketiga, pastinya harus menguasai kebijakan-kebijakan terbaru, kayak kurikulum merdeka. Dan yang keempat, yang mungkin paling penting, belajar membangun komunitas belajar yang isinya kolaborasi. Oke. Teorinya kedengeran bagus, keren. Tapi buktinya mana? Apakah pendekatan baru ini beneran ada hasilnya di lapangan? Nah sekarang, ayo kita lihat datanya. Ini dia buktinya. Lihat tabel ini. Soal implementasi kurikulum merdeka, sekolah yang didampingi GPS itu tingkat keberhasilannya mencapai 85%. Bandingkan dengan yang tanpa GPS cuma 60%. Jauh banget kan badannya? Dan pola yang sama ini kelihatan di semua area kunci lainnya. Kehadiran GPS terbukti ngasih dampak yang dramatis dan nyata. Dan data tadi ternyata sejalan sama temuan dari Kementerian Pendidikan loh. Mereka menemukan bahwa pendampingan yang sistematis itu bisa meningkatkan capaian pendidikan sampai 85%. Wow, ini bukan lagi sekedar peningkatan biasa, ini lompatan kuantum. Jadi, dari sini kita bisa lihat ya, ini tuh lebih dari sekedar urusan supervisi. Peran GPS ini udah berevolusi. Mereka adalah agen-agen transformasi yang ada di garis depan pendidikan kita. Jadi, apa aja sih peran mereka sebagai pemimpin perubahan? Pertama, mereka mendorong inovasi belajar mengajar. Kedua, mereka jadi semacam jembatan antara kebijakan di atas dan praktik di kelas. Ketiga, mereka jadi ujung tombak transformasi digital. Dan terakhir, mereka membangun komunitas belajar yang profesional. Bisa dibilang mereka ini arsitek perubahan. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Visual ini merangkum semuanya. Kita mungkin kalah jumlah, tapi kita bisa menang dengan strategi.
Dengan beralih dari inspeksi yang seringkali membebani ke kolaborasi yang memberdayakan, kita bisa mencapai lebih banyak hasil dengan sumber daya yang ada. Ini soal bekerja lebih cerdas, bukan sekedar lebih keras. Dan ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar di akhir. Ketika ada satu orang datang ke sekolah, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memberdayakan, mungkinkah satu orang GPS ini benar-benar bisa mengubah masa depan sebuah sekolah? Jawabannya mungkin akan menentukan arah pendidikan Indonesia ke depannya.